Bab 2296. Anak muda, bisakah kamu menunjukkan urat nadimu yang kacau? Saya sedikit penasaran dengan Chaos Divine Veins yang legendaris. Petik 2. Kata patung itu, tentu. Ye Yunfei mengangguk, bergemuruh. Saat berikutnya, di bawah desakan Ye Yunfei, 8 pembuluh darah tubuh dalam tubuh muncul pada saat yang sama, seperti 8 sungai yang mengalir melalui tubuh Ye Yunfei. Energi spiritual yang perkasa itu seperti sungai yang mengalir deras melalui 8 nadi dewa, menderu ke langit. Ini benar-benar Chaos Divine Vein, persis sama seperti di legenda. Petik 2. Patung itu menatap 8 urat dewa di tubuh Ye Yunfei, dan berkata dengan kaget. Tanpa diduga, di ruang dan waktu yang jauh ini, sebenarnya ada orang yang memiliki Chaos Divine Veins yang legendaris. Sulit dipercaya, patung itu kagum. Senior, apakah Chaos Divine Veins jarang terlihat di ruang dan waktu lain di luar? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja jarang. The Chaos Divine Vein dikenal sebagai salah satu dari 10 vena aneh di dunia, dan menempati peringkat 3 teratas di antara 10 vena aneh teratas. Anak muda, pembuluh darah Anda yang kacau mungkin tidak diketahui banyak orang di ruang dan waktu yang jauh ini, tetapi di luar ruang dan waktu, terutama di ruang dan waktu yang relatif maju, pembuluh darah Anda yang kacau terkenal. Di masa depan, jika Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan ruang dan waktu ini untuk pergi ke ruang dan waktu lain di luar, jangan biarkan pembuluh darah Anda yang kacau itu ringan, jika tidak, Anda pasti akan membawa bencana. Petik 2. Patung itu berkata dengan suara yang dalam. Membawa kesialan. Mengapa? Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Karena begitu orang lain mengetahui bahwa kamu memiliki Chaos Divine Vein, mereka pasti akan datang untuk merebutnya. Di ruang dan waktu lain di luar, ada banyak cara untuk secara paksa menghilangkan pembuluh darah yang kacau di tubuh Anda dan mentransplantasikannya ke makhluk lain. Petik 2. Jawab patung itu. Sebenarnya ada cara untuk menghilangkan darah makhluk hidup dan mentransplantasikannya ke makhluk hidup lain. Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar apa yang dikatakan patung itu. Tentu, ada banyak contoh seperti itu dalam ruang dan waktu di mana saya berada. Jadi jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke ruang dan waktu lain di luar di masa depan, Anda harus berhati-hati. Ketika kekuatan Anda tidak cukup kuat, jangan mudah mengungkapkan bahwa Anda memiliki Chaos Divine Veins. Petik 2. Patung itu mengangguk. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Ngomong-ngomong, senior, saya ingin bertanya tentang fungsi spesifik dari Chaos Divine Veins. Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya lagi. Dikatakan bahwa Chaos Divine Vein memiliki kegunaan yang tak terbatas, tetapi yang saya ketahui sangat terbatas, jadi izinkan saya memberitahu Anda beberapa fungsi dari Chaos Divine Vein yang saya ketahui. Anda sudah mengetahui salah satu fungsi Chaos Divine Veins, yaitu dapat dengan sempurna mengintegrasikan garis keturunan sebagian besar ras di dunia, dan kemudian Anda dapat mengolah warisan unik dari ras-ras ini. Tentu saja, fungsi-fungsi dari Chaos Divine Veins tidak maha kuasa, dan beberapa ras memiliki garis keturunan yang relatif maju, dan Chaos Divine Veins tidak dapat digabungkan. Fungsi lain dari Chaos Divine Veins adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan makhluk yang menerobos alam. Jauh lebih mudah bagi makhluk dengan pembuluh darah yang kacau untuk menerobos alam daripada makhluk biasa lainnya. Fungsi ketiga dari Chaotic Vein adalah energi yang diperoleh dari perbaikan rantai jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh makhluk lain dengan level yang sama. Makhluk dengan Chaos Divine Veins dapat dengan mudah menghancurkan makhluk dengan level yang sama dalam banyak situasi. Selain 3 fungsi di atas, saya mendengar bahwa Chaos Divine Vein juga memiliki fungsi yang lebih luar biasa, yaitu, semua makhluk dengan Chaos Divine Vein adalah makhluk yang sangat beruntung, seringkali sangat beruntung, dan banyak di dunia ini sangat kuat. Hukum Dao seringkali tidak berpengaruh pada makhluk dengan pembuluh darah yang kacau, seperti hukum sebab akibat, hukum reinkarnasi. Tentu saja, sebagai 3 pembuluh darah dewa teratas di antara 10 pembuluh darah luar biasa di dunia, pembuluh darah yang kacau pasti memiliki banyak fungsi lain yang tidak saya ketahui. Di masa depan, saat kekuatanmu meningkat dan pengalamanmu meningkat, mungkin kamu akan tahu lebih banyak. Petik 2. Patung itu memberitahu Ye Yunfei secara terperinci apa yang dia ketahui tentang berbagai fungsi dari denyut nadi yang kacau. Mendengar apa yang dia katakan, Chaos Divine Vein Anda benar-benar harta karun. Orang tua itu berkata dengan iri.
Terima kasih senior untuk menunjukkan labirin. Ye Yunfei membungkuk pada patung itu dan berkata dengan rasa terima kasih. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga samar-samar mengerti di dalam hatinya, mengapa dia berhasil menerobos ke alam kaisar dalam waktu sesingkat itu setelah kelahirannya kembali. Memiliki ingatan tentang kaisar surgawi di kehidupan sebelumnya tentu saja merupakan salah satu alasannya, tetapi saya khawatir alasan utamanya adalah karena dia memiliki Chaos Divine Vein. Anda harus tahu bahwa Ye Yunfei menghabiskan ribuan tahun di kehidupan sebelumnya sebelum dia mengolah rantai dan menjadi kaisar surga. Dan kehidupan kelahiran kembali hanya akan bertahan paling lama sekitar 100 tahun. Anak muda, karena kamu memiliki Chaos Divine Veins yang legendaris, aku bisa memberikan beberapa warisan inti dari Bright Clan kami kepadamu. Juga, Anda membantu saya membawa warisan lengkap kepada anggota klan Guangming di luar. Petik 2. Patung itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei, jika ada makhluk muda dengan Chaos Divine Vein yang bertahan, dia pasti akan mencapai ketinggian yang sangat menakutkan di masa depan. Merupakan investasi bagiku untuk meneruskan warisan klan cerah kita kepadanya. Jika pemuda ini tumbuh menjadi orang yang kuat di masa depan, dia akan berterima kasih kepada keluarga Guangming kami. Petik 2. Patung itu berpikir sendiri, inilah mengapa dia ingin mewariskan warisan inti dari klan Guangming kepada Ye Yunfei. Terima kasih, senior. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengar kata-kata itu. Dengan karakter Ye Yunfei, jika patung ini menolak untuk mengajarkan warisan inti dari klan Guangming, Ye Yunfei tidak akan pernah mengambilnya dengan paksa, apalagi kekuatan patung ini yang tak terduga. Ye Yunfei menebak bahwa dia mungkin bukan lawannya. Oke. Anak muda, sekarang saya akan mewariskan beberapa warisan inti dari keluarga Guangming kami kepada Anda. Anda harus tinggal di dunia kecil ini sebentar untuk berlatih rantai, dan kemudian keluar jika Anda mengalami kesulitan dalam proses mengolah rantai, saya dapat memberi Anda saran. Dunia kecil ini adalah dunia batin dari rolet cahaya besar, yang memiliki energi cahaya dan hukum cahaya yang kaya. Di dunia kecil ini, kita dapat mengolah warisan inti dari keluarga cahaya kita dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Petik 2. Patung itu berbicara. Oke, ikuti perintah para senior. Ye Yunfei mengangguk setuju. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan keluar dari kepala patung dan menembus lautan jiwa Ye Yunfei. Ini adalah informasi kekuatan jiwa, yang berisi banyak warisan inti dari klan Guangming. Aku akan memberimu beberapa esensi darah dari klan cerah kita sekarang. Kata patung itu. Suara mendesing. Lebih dari selusin. Tetes darah merah cerah keluar dari patung dan mendarat di depan Ye Yunfei. Terima kasih, senior. Ye Yunfei sangat berterima kasih. Untuk waktu berikutnya, Ye Yunfei tinggal di dunia kecil ini untuk sementara, dan di bawah bimbingan patung itu, dia mundur dan mengolah warisan inti dari klan Guangming. Bab 2297. Ternyata warisan latihan kuno klan Guangming begitu dalam dan mendalam. Selama proses mengolah warisan inti dari klan Guangming, Ye Yunfei beberapa kali terkagum-kagum. Warisan kuno klan Guangming berasal dari ruang dan waktu lain, jadi tidak mengherankan jika itu lebih baik daripada warisan dunia berukuran 3000 kita. Bagaimanapun, dunia luar begitu besar, penuh kejutan. Petik 2. Orang tua itu menjawab. Selama proses menginstruksikan Ye Yunfei untuk memperbaiki rantai, patung itu memberitahu Ye Yunfei tentang hal-hal di luar dunia berukuran 3000 dan ruang dan waktu lainnya dari waktu ke waktu. Ini membuka mata Ye Yunfei dan Bos Hun, mengetahui bahwa dunia dengan ukuran 3000 sebenarnya hanyalah ruang dan waktu yang sangat biasa, dan bahkan dapat dikatakan sebagai ruang dan waktu yang relatif jauh. Dunia luar masih besar, tapi ada situasi yang mengejutkan Ye Yunfei dan lelaki tua itu. Menurut patung ini, ruang dan waktu dari 3000 dunia telah disegel dan diisolasi dari dunia luar. Ketika Ye Yunfei bertanya mengapa dunia berukuran 3000 disegel, patung itu menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Aku hanya sisa jiwa sekarang, tinggal di patung ini, berlama-lama di nafas terakhirku. Jika bukan karena perlindungan Great Bright Rowlet selama ini, aku pasti sudah lama musnah. Patung itu memberitahu Ye Yunfei seperti ini. Senior, level senjata sihir apa Great Bright Rowlet? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. The Great Light Rowlet adalah senjata ajaib dari level Golden Immortal. Jawab patung itu. Emas abadi. Ye Yunfei terkejut, karena Ye Yunfei mendengar tentang alam ini untuk pertama kalinya.
Di atas Kaisar Langit adalah Xuanxian, di atas Xuanxian adalah abadi sejati, di atas abadi sejati adalah abadi bumi, dan di atas abadi bumi adalah abadi emas. Patung itu berkata perlahan, mendesis. Ye Yunfei merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Karena Ye Yunfei pernah mendengar bahwa pakar top di dunia utama adalah makhluk abadi bumi. Dan Great Light Rowlet sebenarnya adalah senjata ajaib tingkat keabadian emas. Bukankah ini berarti Great Bright Rowlet dapat menghancurkan semua senjata sihir termasuk 3000 dunia dan dunia utama? Ye Yunfei bertanya lagi. Kalau utuh, tentu saja. Tapi Great Bright Rowlet pernah pecah dan terbelah menjadi 2 bagian. Ini hanya 1 bagian, dan bagian lainnya telah menghilang. Kekuatan yang dapat diberikan oleh setengah Rowlet besar yang cerah terbatas. Petik 2. Patung itu mendesah pelan. Ternyata Rowlet ringan yang hebat ini hanyalah setengah dari senjata ajaib. Jika itu adalah Great Bright Rowlet yang lengkap, betapa kuatnya itu. Petik 2. Ye Yunfei hanya bisa mengagumi hatinya. Senior, kultivasi Anda sebelumnya. Ye Yunfei tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Ya, aku pernah menjadi Dewa Emas di masa jayaku. Dan itu adalah keabadian emas yang sempurna. Petik 2. Jawab patung itu. Ye Yunfei dan Hun Lao merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar ini. Seorang Dewa Bumi sudah menjadi master teratas di dunia utama, dan patung di depannya sebenarnya adalah Dewa Emas sebelumnya. Ada peri emas yang secara pribadi membimbing perbaikan rantai Anda telah mendapatkannya. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Memang, Ye Yunfei mengangguk. Sebelum dia menyadarinya, 10 tahun telah berlalu di dunia intraday. Oke, itu akhir dari perbaikan rantaimu. Dalam 10 tahun terakhir, saya telah mengajari Anda beberapa warisan inti dari keluarga Guangming kami, dan Anda dapat dianggap sebagai pemula. Lain kali, terserah Anda untuk berlatih keras dan memahami. Petik 2. Patung itu berkata kepada Ye Yunfei, terima kasih senior, atas kebaikan Anda dalam mengajarkan Dharma. Ye Yunfei berdiri di depan patung itu, membungkuk dengan hormat, dan berkata dengan rasa terima kasih. Dalam 10 tahun terakhir, Ye Yunfei telah mengembangkan beberapa latihan inti dari klan Guangming ke tingkat pemula. Kekuatan yang sangat meningkat. Selain itu, patung itu tidak hanya mengajari Ye Yunfei cara mengolah klan Guangming, tetapi juga membimbing Ye Yunfei dalam aspek kultivasi lainnya, seperti kekuatan jiwa, latihan tubuh, kecepatan tubuh, dan bahkan ilmu pedang, yang memberi Ye Yunfei sebuah banyak. Ye Yunfei merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat dari saran berharga itu. Singkatnya, 10 tahun perbaikan rantai ini telah sangat meningkatkan kekuatan Ye Yunfei. Dalam kata-kata patung itu, dilihat dari kekuatan komprehensif Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan seorang Xuanxian yang tidak terlalu kuat, dia masih mampu bertarung. Kamu Yunfei, meskipun kamu bukan dari klan Guangming kami, kamu sudah memiliki darah klan Guangming kami di tubuhmu, dan kamu juga telah mengembangkan warisan klan Guangming kami. Dalam arti tertentu, kamu hampir tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari klan Guangming kami. Anda adalah anggota klan, jangan menyangkal itu. Patung itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Ya, saya tidak akan menyangkalnya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Sangat bagus. Berjanjilah padaku satu hal, jika kekuatanmu cukup kuat di masa depan, kamu akan menjaga klan cerah, atau, saat klan cerah kita dalam bahaya, kamu akan membantu kami. Petik 2. Patung itu menatap Ye Yunfei dan berkata, sebenarnya, ini juga tujuan utama patung ini menginstruksikan Ye Yunfei untuk memperbaiki rantainya. Dia menyukai potensi Ye Yunfei dan ingin berteman dengan penjahat muda dengan masa depan yang cerah untuk klan Guangming. Jangan khawatir senior, aku akan melakukannya. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Sangat bagus, Anda bisa keluar sekarang. Petik 2. Patung itu sangat puas dengan jawaban Ye Yunfei dan berkata, senior, aku mengucapkan selamat tinggal. Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada patung itu, berbalik dan pergi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Harap perhatikan keberadaan separuh lainnya dari Great Bright Rowlet. Jika kamu dapat menemukan separuh lainnya dan menggabungkannya menjadi satu, Great Bright Rowlet akan memiliki kesempatan untuk kembali ke puncaknya. Patung itu tiba-tiba berbicara lagi. Oke, senior, jangan khawatir,
Jika saya tahu keberadaan separuh lainnya dari Great Light Roulette di masa depan, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya untuk senior. Ye Yunfei mengangguk. Saat berikutnya, Ye Yunfei keluar dari dunia batin dan datang ke dunia luar. Ketika Ye Yunfei sedang memperbaiki rantai di dunia batin, patung itu telah melewati Ye Yunfei. Aliran waktu di dunia batin sangat berbeda dengan dunia luar. 10 tahun di dunia abadi dibandingkan dengan 3 hari di dunia luar. Jadi Ye Yunfei menghabiskan 3 hari di dunia intraday. Tuhan, lihat, Tuan Ye keluar. Petik 2. Saat Ye Yunfei berjalan keluar, terdengar teriakan kaget. Ternyata selama 3 hari terakhir, penguasa dunia cahaya memimpin sejumlah besar pejabat tinggi untuk menunggu di depan rolet cahaya besar, bahkan tanpa meninggalkan setengah langkah pun. Pada saat yang sama, banyak orang dari alam cahaya mengepung ruang ini dengan sangat padat sehingga tidak bisa melewatinya. Tuan Ye, bagaimana kabarmu? Petik 2. Tuan dunia bergegas ke Ye Yunfei dengan puluhan pejabat tingkat tinggi, dan bertanya dengan hati-hati. Orang-orang tingkat tinggi di belakang Master Dunia juga menatap Ye Yunfei dengan mata penuh harap. Ini adalah warisan kuno dari orang-orang Guangming Anda. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, 6 slip giok seni bela diri terbang keluar dan mendarat di depan penguasa dunia. Cincin ini berisi beberapa harta yang diberikan kepadamu oleh leluhurmu. Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengirim lebih dari selusin cincin luar angkasa ke depan penguasa dunia. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Master Dunia melihat slip batu giok dan cincin luar angkasa di depannya, dan sangat bersemangat. Bab 2298. Tuan Ye, Anda dapat mengambil sebagian dari harta ini. Tuan Dunia berkata kepada Ye Yunfei. Tidak dibutuhkan, saya telah mendapatkan cukup. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Tuan, slip giok ini disempurnakan sendiri. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, Anda dapat mengirimi saya pesan. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada penguasa dunia. Oke, penguasa dunia sangat gembira dan dengan cepat mengambil slip batu giok itu. Ye Yunfei sudah terkenal di 3000 dunia, dan dia hampir tidak memiliki saingan di antara para master di tingkat Kaisar Surga. Merupakan hal yang baik bagi alam cerah untuk memiliki master seperti Ye Yunfei sebagai pendukung. Penatua Bei, aku pergi. Ye Yunfei menatap Bei Dong dan berkata sambil tersenyum. Baru saja, Ye Yunfei bertukar beberapa kata dengan Bei Dong melalui transmisi suara, mengetahui bahwa dia telah menjadi sesepuh dari klan Guangming. Tuan Muda Ye, pelan-pelan. Jika Tuan Muda Ye memiliki tugas di masa depan, kirimkan saja pesan kepada saya. Bei Dong berkata pada Ye Yunfei. Dia tiba-tiba merindukan hari-hari ketika dia berkeliaran dengan Ye Yunfei di masa lalu. Oke, Ye Yunfei tertawa. Kemudian Ye Yunfei menunjukkan gerakan tubuhnya, dan meninggalkan alam cahaya pada saat berikutnya, dan tiba di luar kehampaan yang kacau. Pria dari istana reinkarnasi itu tidak lagi menatapmu, kan? Hati-hati. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Sepertinya tidak ada yang memperhatikanku. Tapi saya akan berhati-hati, jika terjadi sesuatu, saya akan teleportasi secepat mungkin. Petik 2. Ye Yunfei berjalan dalam kehampaan yang kacau dari dunia berukuran 3000, memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya, siap untuk diaktifkan kapan saja. Alasan mengapa Ye Yunfei memasuki kehampaan yang kacau sebenarnya adalah untuk melihat apakah dia Cui dari istana reinkarnasi masih menatapnya. Namun, setelah Ye Yunfei berjalan dalam kehampaan yang kacau untuk beberapa saat, dia tidak menemukan siapapun yang menatapnya. Ini membuat Ye Yunfei menghela nafas lega. Aku tidak tahu kekuatan macam apa pria itu. Jika dia hanya seorang Xuanxian, mungkin aku bisa bertarung dengannya. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Menurut patung itu, Ye Yunfei sekarang siap bertarung melawan Xuanxian. Lupakan saja, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi kekuatan kuat di dunia utama untuk saat ini. Meskipun Anda dapat melawan Xuanxian dengan kekuatan Anda saat ini, masih banyak master yang lebih kuat dari Xuanxian dalam kekuatan besar di dunia utama. Jika Anda memprovokasi satu, mungkin sekelompok besar akan tertarik saat itu. Petik 2. Orang tua itu menasihati. Itu juga. Namun, jika mereka memprovokasi saya tidak akan terlalu peduli. Petik 2. Jawab Ye Yunfei.
Setelah Ye Yunfei berjalan dalam kehampaan yang kacau untuk beberapa saat, dia mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi kembali ke alam burung vermilion. Hal-hal ini dari saya. Ye Yunfei pertama kali menemukan Raja Suzaku, mengeluarkan cincin luar angkasa, dan menyerahkannya kepada Raja Suzaku. Semua hal yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini diberikan kepada Ye Yunfei oleh patung itu, dan semuanya tak ternilai harganya. Koleksi keabadian emas secara alami memiliki nilai yang luar biasa. Kamu Yunfei, aku tidak kekurangan sumber daya perbaikan rantai, kamu bisa menggunakan barang-barang ini sendiri. Raja Suzaku tercengang sesaat, lalu menolak. Hal-hal ini sangat baik untuk perbaikan rantai Anda menerimanya. Kata Ye Yunfei, oh, apakah akan baik untuk perbaikan rantai saya? Petik 2. Raja Suzaku mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan kekuatan jiwanya segera merasakan cincin luar angkasa. Mendesis. Saat berikutnya, Raja Suzaku menunjukkan ekspresi terkejut. Dapat dikatakan bahwa setiap harta yang terkandung dalam cincin interspatial ini sangat berharga baginya. Dengan kumpulan harta ini, dia merasa bahwa kekuatannya pasti dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia bahkan dapat menembus alam. Oke. Aku akan mengambil barang-barang ini. Ye Yunfei, terima kasih. Petik 2. Raja Suzaku tidak ragu lagi, mengangguk dan berkata, sama-sama, aku harus berterima kasih karena telah merawat keluargaku untukku. Ye Yunfei mengangguk, berbalik dan pergi. Orang ini sangat keras kepala, sampai sekarang dia masih menolak memanggilku sebagai junior di klan. Dalam hal senioritas, dia harus memanggil saya kakek buyut. Tapi orang-orang Miao kami telah terlalu banyak merugikan keluarga mereka di masa lalu. Orang-orang Miao kami yang berutang pada keluarga mereka. Jadi aku masih tidak peduli padanya. Petik 2. Melihat kepergian Ye Yunfei, Raja Suzaku tersenyum masam, dan berpikir sendiri. Sudah waktunya bagi saya untuk menerobos dunia. Setelah Ye Yunfei kembali ke kota Tianpeng dan menghabiskan 2 hari bersama keluarganya, dia memasuki ruang rahasianya, lalu memasuki menara hantu, dan berkata pada dirinya sendiri. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai menyerang dunia. Setelah 10 tahun berlatih di dunia dalam Great Light Roulette, Ye Yunfei tidak hanya mengolah beberapa warisan inti dari ras Guangming, tetapi juga telah meningkat dalam hal kekuatan jiwa, tubuh, dan kekuatan spiritual, dan telah menyentuh terobosan peluang. Setelah Ye Yunfei mundur di menara hantu selama setahun, bergemuruh di atas ruang rahasia tempat Ye Yunfei mundur dan memperbaiki rantai, tiba-tiba awan gelap menutupi, dan guntur kesengsaraan terus meledak. Suara mendesing. Ye Yunfei keluar dari menara hantu, bergegas keluar dari ruang rahasia, dan mulai melewati kesengsaraan guntur. Anda berdiri dan melindungi hukum untuk saya. Jika Anda menemukan keluarga pemakan hati Anda datang, tolong beritahu saya segera. Petik 2. Ye Yunfei mengirim siluet mengerikan dari menara hantu, dan memesan. Ini adalah iblis dengan tubuh kurus. Ye Yunfei yang menaklukkan Heart Eater sebelumnya. Di markas besar klan Tianjin sebelumnya, ketika tetua keempat dari klan Tianjin sedang melewati masa kesusahan, pemakan pikiran ini tiba-tiba datang dan mengambil kesempatan untuk melahap iblis dan emosi tetua keempat, dan kemudian ditaklukkan oleh Ye Yunfei. Oke, Tuan, pemakan hati menjawab dengan hormat, dan kemudian sosoknya melintas, bersembunyi di ruang di sampingnya. Feier telah melewati malapetaka. Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong mendengar gerakan itu dan muncul bersamaan, menyaksikan kesengsaraan Ye Yunfei dengan gugup dari kejauhan. Feier seharusnya bisa selamat dari kesengsaraan dengan lancar. Miao Ziqiong menatap Ye Yunfei yang berdiri di bawah air terjun guntur yang mengepul di kejauhan, dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Sekarang dia lebih kuat dariku, jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Petik 2. Raja Suzaku datang tiba-tiba, berdiri di samping Ye Tianpeng dan istrinya, dan berbicara. Setelah bencana guntur, Ye Yunfei berhasil menerobos. Dewa tingkat tinggi, hanya satu bidang pendek, dan dia mencapai puncak kehidupan sebelumnya. Petik 2. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri. Kondisi tertinggi yang dicapai Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya adalah kondisi penyempurnaan. Tentu saja, kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini jauh lebih kuat dari kekuatan puncak di kehidupan sebelumnya. Sepanjang hidupnya, kekuatan tempur Ye Yunfei selalu jauh lebih tinggi dari ranah kekuatan spiritual.
Hanya saja Kaisar Langit bukanlah apa-apa dalam hidup ini. Tidak hanya saya tidak dapat menghentikan perbaikan rantai saya, tetapi saya harus bekerja lebih keras. Tujuan saya sekarang adalah menerobos ke negeri ajaib secepat mungkin. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Setelah terobosan, Ye Yunfei kembali ke Menara Hantu, sambil berlatih Yuan Shijue, memoles fondasi kekuatan spiritual, dan berlatih ilmu pedang pada saat yang bersamaan. Di Menara Hantu, 4 atau 5 tahun kemudian, saya telah mengolah 10.000 pedang menjadi satu rantai latihan kerana 10.000 pedang menjadi satu. Memegang pedang panjang di tangan Ye Yunfei, dia menebas ke depan, seberkas cahaya pedang membelah ruang di depannya seperti memotong tahu, meninggalkan jejak gelap ruang yang bertahan lama. 10.000 pedang kembali ke satu metode hebat, keterampilan pedang semacam ini masih jauh dari keadaan 10.000 pedang yang kembali ke satu. Jika Anda terus berlatih, Anda masih bisa berlatih sampai 100.000 pedang kembali ke satu, 1.000.000 pedang kembali ke satu, 10 juta pedang kembali ke satu, 10.000 pedang kembali ke satu pedang kembali ke satu, bahkan 100 juta pedang kembali ke satu. Terus terang, 10.000 karakter di Wan Jian Gui Dafa hanyalah angka imajiner. Kedua senior itu datang menemuiku. Saat Ye Yunfei merasakan cahaya pedang, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia merasakan dua aura yang familiar, dan dia tidak bisa menahan perasaan hatinya bergerak. Saat berikutnya, Ye Yunfei keluar dari menara pantong, mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, berteleportasi menjauh dari alam burung vermilion, datang ke kehampaan yang kacau di luar, dan dengan cepat datang ke depan kedua sosok itu. Seorang lelaki tua mengenakan baju besi sebagai seorang veteran, seorang biarawan gemuk. Lihat kedua senior itu. Ye Yunfei melangkah maju untuk memberi hormat. Alam rahasia di Skybreaker akan dibuka, kamu akan berangkat, kata biksu gendut itu. Bab 2299. Apakah kita akan pergi sekarang? Tanya Ye Yunfei. Pergi dalam 2 hari. Anda juga bisa pergi sekarang. Anda memegang token ini, dan ketika Anda memasuki alam penghancuran surgawi, seseorang akan bertemu dengan Anda, mereka adalah orang-orang dari sisi terang kita. Petik 2. Biksu gendut itu mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei, berkata, biarkan aku menjelaskan kepada keluargaku dulu, dan pergi besok. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, kali ini ada banyak makhluk yang bersiap untuk memasuki alam rahasia alam pemecah langit, dan akan ada banyak penguasa negeri dongeng. Saya menerima berita bahwa bahkan akan ada orang kuat di tingkat Dewa Bumi yang akan memasuki dunia rahasia itu untuk dijelajahi. Jadi Anda harus berhati-hati. Alasan utama mengapa saya membiarkan Anda pergi ke dunia rahasia itu adalah untuk membuka wawasan Anda dan meningkatkan pengalaman Anda, dan keberuntungan Anda selalu sangat baik, sehingga Anda mungkin mendapatkan sesuatu dengan memasuki dunia rahasia itu. Tetapi Anda harus ingat, tidak peduli jam berapa, Anda harus mengutamakan hidup Anda, dan selamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Jika Anda kehilangan hidup Anda tidak punya apa-apa. Petik 2. Pria tua itu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan nada serius. Jangan khawatir senior, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk berat. Benar, dua senior, tidakkah Anda berencana pergi ke tempat rahasia itu untuk melihat-lihat? Petik 2. Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Kami tidak akan pergi. Akhir-akhir ini situasi di dunia 3000 ukuran menjadi semakin rumit. Kita punya tugas, dan kita harus selalu mengawasi perkembangan situasi di dunia 3000 ukuran. Terlebih lagi, Anda seharusnya sudah melihat bahwa kami berdua hanyalah dua klon. Adapun apakah tubuh utama kita akan pergi atau tidak, kedua avatar kita tidak tahu. Petik 2. Biksu gendut itu menggelengkan kepalanya dan berkata, generasi muda benar-benar melihatnya. Jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei telah melihat bahwa dua orang di depannya hanyalah dua klon, bukan tubuh utama. Tapi ini normal, beberapa orang kuat akan memisahkan banyak avatar, masing-masing melakukan hal yang berbeda. Lansia, bagaimana situasi di 3000 dunia sekarang? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini rumit, jauh lebih rumit dari yang kami harapkan. Singkatnya, faksi gelap pasti akan meluncurkan perang pemusnahan baru dalam waktu dekat, dan skala perang pemusnahan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan bisa disebut pertempuran pamungkas. Menurut informasi yang telah kami kumpulkan sejauh ini, dalam pertempuran pemusnahan ini, faksi gelap bermaksud untuk memusnahkan semua makhluk di dunia berukuran 3000, dan sepenuhnya memusnahkan ruang dan waktu ini.
Jadi jika faksi gelap memenangkan pertempuran pemusnahan kali ini, dunia dengan ukuran 3000 akan hancur di masa depan. Petik 2. Wajah lelaki tua itu serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Pertarungan pamungkas. Faksi kegelapan ingin memusnahkan semua makhluk di 3000 dunia. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Ye Yunfei diam-diam terkejut. Juga, sekarang faksi gelap merayu sekutu di mana-mana di dunia dengan ukuran 3000, ras monster, ras iblis, dunia bawah, dan beberapa pasukan khusus yang kuat semuanya menjadi sasaran faksi gelap. Beberapa kekuatan dan dunia yang lebih kuat di 3000 dunia juga menjadi sasaran faksi gelap. Tujuan utama faksi gelap untuk memenangkan kekuatan ini secara alami adalah untuk menghadapi faksi terang kita. Petik 2. Pria tua itu melanjutkan, bukankah itu berarti faksi gelap ingin memusnahkan semua makhluk di 3000 dunia? Faksi gelap harus menjadi musuh bersama semua kekuatan di 3000 dunia, mengapa kekuatan itu mau berlindung di faksi gelap? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Aku sudah menjelaskan ini padamu sebelumnya. Alasan mengapa faksi gelap berhasil memenangkan kekuatan-kekuatan itu terutama karena faksi gelap menjanjikan kekuatan-kekuatan itu bahwa perang pemusnahan tidak akan mempengaruhi kekuatan-kekuatan ini. Sekarang utusan faksi gelap menyebar kemana-mana sehingga mereka tidak berniat menjadi musuh dari 3000 dunia. Musuh utama adalah faksi cahaya, dan tujuan mereka meluncurkan perang untuk menghancurkan dunia lagi adalah untuk berurusan dengan cahaya kita, fraksi. Selain itu, untuk memenangkan kekuatan itu, faksi gelap memberikan sejumlah besar harta berharga. Jadi sekarang banyak pasukan yang berhasil dibujuk oleh faksi gelap dan bergabung dengan kubu faksi gelap. Petik 2. Pria tua itu menghela nafas, lalu menjawab. Karena faksi cahaya kita mengetahui situasi ini, mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk menjelaskannya dengan jelas kepada kekuatan itu? Selama kekuatan itu mengetahui tujuan sebenarnya dari faksi gelap, kekuatan itu secara alami tidak akan memilih untuk bergabung dengan faksi gelap. Petik 2. Tanya Ye Yunfei, apakah menurutmu faksi cahaya kita belum mencobanya? Faksi cahaya kita telah mengirimkan sejumlah besar utusan untuk menjelaskan situasinya kepada pasukan yang telah dibujuk oleh faksi gelap. Namun, faksi gelap telah lama dipersiapkan. Semua kekuatan yang menjadi target mereka telah dikerahkan terlebih dahulu, dan sejumlah besar orang mereka telah ditanam di antara kekuatan tersebut. Ketika utusan sekolah cerah datang ke pintu, mereka memprovokasi mereka dan bahkan melawan dengan kekerasan. Oleh karena itu, utusan kami dari faksi cahaya tidak dapat membujuk kekuatan itu sama sekali. Kami dari faksi terang baru sekarang tahu bahwa faksi gelap telah lama diam-diam merencanakan pertempuran pemusnahan ini, dan mereka telah membuat berbagai persiapan. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, terlihat sangat tidak berdaya. Mendengus. Orang-orang itu sangat bodoh hingga tidak ada obatnya, mereka benar-benar mempercayai omong kosong sekolah gelap. Nyatanya, tujuan dari faksi gelap melancarkan perang penghancuran dunia kali ini adalah semua makhluk di seluruh 3000 dunia, bahkan termasuk dunia utama, dunia iblis, dunia bawah, dan dunia lain. Tunggu dan lihat saja, ketika saatnya tiba, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, dan semuanya akan menjadi sasaran faksi gelap. Petik 2. Biksu gendut itu berkata dengan mendengus dingin. Ngomong-ngomong, Ye Yunfei, kamu harus lebih berhati-hati lain kali. Kamu adalah junior muda dari faksi terang kami yang baru-baru ini menonjol, dan faksi gelap seharusnya memperhatikan berbagai perilakumu. Faksi gelap akan menemukan Anda kapan saja. Petik 2. Biksu gendut itu memandang Ye Yunfei dan berkata dengan nada mendesak. Jangan khawatir, senior, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Oke, sebaiknya kita pergi. Anda mengambil token yang saya berikan tadi dan memasuki alam pemecah langit, dan seseorang secara alami akan bertemu dengan Anda. Petik 2. Pada akhirnya, lelaki tua dan biksu gendut itu menjelaskan beberapa kata kepada Ye Yunfei, lalu pergi. Faksi gelap telah lama bersiap untuk pertempuran pemusnahan ini. Dengan cara ini, begitu perang pecah, serangan faksi gelap pasti sangat menakutkan. Faksi gelap juga telah menarik begitu banyak kekuatan. Fraksi ringan tidak memiliki keunggulan. Ye Yunfei melihat punggung kedua senior yang pergi, mengingat apa yang dikatakan lelaki tua itu barusan, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan berpikir sendiri.
Kekuatanku saat ini terlalu lemah untuk mempengaruhi pertempuran yang akan datang untuk menghancurkan dunia. Jadi, sekarang bagi saya, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya. Kemudian Ye Yunfei kembali ke alam Suzaku. Bergemuruh. Ye Yunfei baru saja kembali ke alam Suzaku ketika dia melihat awan bencana dan guntur bergulung di kejauhan. Daerah di mana Ji Yun berada persis di mana kota Tianpeng berada. Feier, Xiao Fei akan menerobos. Terobosannya kali ini adalah penyempurnaan dari setengah kaisar. Petik 2. Ye Yunfei menerima transmisi suara dari Miao Ziqiong. Ternyata Xiao Fei sedang menerobos. Ye Yunfei berkata dengan bersemangat. Ye Yunfei melihat Xiao Fei yang berdiri di bawah badai, meskipun dia adalah seorang gadis ramping, dia memancarkan aura yang menarik. Xiao Fei sekarang adalah penjahat paling berbakat dari generasi muda di Suzaku Realm. Darah Suzaku di tubuhnya termasuk level tertinggi dari seluruh kebangsaan Miao. Lebih tinggi dari garis keturunan Raja Suzaku. Menurut Raja Suzaku, situasi Xiao Fei adalah kembali ke leluhur. Dalam waktu singkat, ranah Xiao Fei terus meningkat, sampai dia menembus ke kaisar setengah tingkat tinggi. Sekarang mulailah menyerang kaisar kesempurnaan. Saat ini, Raja Suzaku datang dengan sejumlah besar pejabat tinggi dari alam Suzaku, dan semua orang sangat bersemangat. Di mata para eksekutif tingkat tinggi di Suzaku Realm ini, Xiao Fei mewakili masa depan Suzaku Realm, jadi mereka sangat prihatin dengan perbaikan rantai Xiao Fei. Bab 2300. Terobosan Xiao Fei pasti akan berhasil, garis keturunan Suzaku benar-benar bagus. Ye Yunfei merasakan aura energi yang memancar dari tubuh Xiao Fei, dan tersenyum. Bergemuruh, guntur yang deras bergulir, dan Xiao Fei meraung keras, membubung ke langit, momentumnya tidak kalah dengan air terjun guntur di atas. Bagus, layak menjadi jenius muda tercanggih dari darah Miao kita. Petik 2. Raja Suzaku terlihat sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. 1 jam kemudian, Xiao Fei berhasil menerobos. Hahaha, Xiao Fei, selanjutnya Anda akan mempersiapkan dampak pada alam kaisar. Saya harap Anda bisa menjadi kaisar langit kedua dari alam Suzaku kami. Petik 2. Raja Suzaku memimpin sekelompok besar pejabat tinggi untuk mengelilinginya, dan berkata dengan gembira. Kakak, saya sekarang menjadi setengah kaisar yang sempurna. Tidak akan lama lagi saya bisa menjadi kaisar surga. Mulai sekarang, saya akan dapat melindungi ayah dan ibu saya, serta alam Suzaku, dan saya juga dapat membantu Anda. Petik 2. Xiao Fei melihat Ye Yunfei berdiri di kejauhan, dan segera berlari, wajahnya memerah karena kegembiraan. Bagus, saya menunggu hari itu. Petik 2. Jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Kemudian Ye Yunfei tinggal di Suzaku Realm selama 1 hari, dan pergi diam-diam keesokan harinya. Setelah meninggalkan Suzaku Realm, Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung, dan dia dipindahkan ke kehampaan yang jauh dan kacau. Di depan terbentang area luas yang terhalang oleh kabut tebal. Di belakang area kabut tebal adalah pintu masuk ke Skybreaker. Ada hukum ilusi yang sangat menakutkan di area kabut tebal ini, dan terisolasi dari persepsi kekuatan jiwa. Bahkan jika master tingkat kaisar datang ke sini, dia mungkin tidak dapat melewatinya dengan lancar. Hanya saja Ye Yunfei telah melewati daerah berkabut ini terakhir kali, dan Hu Miao telah mengolah rantai di sini untuk sementara waktu, jadi dia sudah terbiasa dengan hukum ilusi di sini. Jadi Ye Yunfei bahkan tidak memikirkannya. Dia hanya berjalan ke area berkabut ini, melangkah maju. Guru, ada yang salah. Saya merasa bahwa hukum ilusi di daerah berkabut ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan saya juga merasa seolah-olah ada sesuatu yang menatap Anda. Petik 2. Saat Ye Yunfei sedang berjalan melalui area berkabut yang luas ini, dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Hu Miao. Oh, apa yang menatapku? Petik 2. Hati Ye Yunfei bergetar. Kemudian Ye Yunfei mulai melihat dengan hati-hati, tidak hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk melihat, tetapi juga melepaskan energi pikiran, dan merasakannya ke segala arah. Benar saja, sepertinya ada sesuatu yang menatapku di posisi itu. Setelah beberapa saat, wajah Ye Yunfei sedikit berubah, dan dia benar-benar menemukan sesuatu yang sepertinya mengawasinya dari satu arah. Tuan, terakhir kali saya pikir saya telah membersihkan area berkabut ini, dan sekarang sepertinya saya salah. Kata Hu Miao, mari kita abaikan saja, cepat dan lewati area berkabut ini.
Ranah rahasia di Skybreaker akan segera terbuka, kita tidak bisa membuang waktu di sini. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Kemudian Ye Yunfei mempercepat dan menuju ke arah Tianpoji, mengabaikan benda yang menatapnya. Tanpa mengetahui situasi sebenarnya dari pihak lain, Ye Yunfei tidak ingin memprovokasi dia dengan santai. Jika dia memprovokasi orang yang kuat di tingkat negeri dongeng, dia akan meminta masalah. Hei hei, beberapa cibiran menyeramkan tiba-tiba datang dari arah itu. Tuan, cepatlah, ada pria menakutkan yang merapalkan mantra sihir pada kita. Saya tidak bisa berurusan dengan tingkat hukum ilusi ini. Petik 2, seru Hu Miao tiba-tiba. Ledakan, mengikuti teriakan Hu Miao, Ye Yunfei menemukan bahwa di sekitar kabut ada hukum ilusi yang mengerikan bergulir. Hukum ilusi ini menciptakan ilusi satu demi satu, dan menghasilkan kekuatan hisap yang kuat untuk menarik Ye Yunfei ke dalam ilusi yang aneh ini. Tuan, saya menggunakan ilusi saya sekarang untuk melihat apakah saya bisa mengatasinya. Anda bergegas dan menerobos. Petik 2, Hu Miao berkata dengan cemas. Bergemuruh, Hu Miao muncul di samping Ye Yunfei, menggunakan hukum ilusinya untuk menahan ilusi yang melonjak di sekelilingnya. Ye Yunfei, gunakan energi mentalmu segera, mungkin efektif menggunakan energi mental untuk menghadapi hukum ilusi. Hun Lao tiba-tiba berkata pada Ye Yunfei. Oke, biarkan aku mencoba. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei melepaskan energi mentalnya dan menyebarkannya ke segala arah. Ini benar-benar berhasil. Ye Yunfei sedikit terkejut menemukan bahwa energi mental yang telah dia keluarkan benar-benar mengguncang beberapa ilusi yang bergegas ke depan dan terbang terbalik. Memburu orang tua, bagaimana kamu tahu bahwa energi mental dapat mengatasi hukum ilusi dan ilusi? Tanya Ye Yunfei. Ada beberapa sisa samar dalam ingatanku. Orang tua itu menjawab, Hun Lao adalah cabang yang jatuh dari pohon dunia yang kacau, dan kurang lebih mewarisi sebagian dari warisan dan ingatan dari pohon dunia yang kacau. Jadi itu rubah langit kecil yang terakhir kali. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di kabut yang jauh. Kemudian Ye Yunfei dan Hu Miao menemukan bahwa hukum ilusi dan ilusi yang baru saja menyerang secara agresif telah menghilang. Kemudian Ye Yunfei menyadari bahwa hal yang baru saja menatapnya tampak jauh. Hu Miao, sepertinya pria itu memberimu wajah dan tidak mempersulit kami. Setelah merasakannya sebentar, Ye Yunfei yakin bahwa makhluk yang baru saja menyerang telah pergi. Dia tidak bisa menahan nafas lega, dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya aku diperhatikan olehnya terakhir kali aku memperbaiki rantai dalam kabut ini. Aneh, siapa dia? Petik 2, Hu Miao berkata dengan aneh. Tidak peduli siapa dia, ayo cepat dan melewati daerah berkabut ini. Kata Ye Yunfei. Tuan, izinkan saya menunjukkan jalannya. Kata Hu Miao. Setelah itu, Ye Yunfei dan Hu Miao melanjutkan perjalanan mereka di daerah berkabut ini. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya berhasil melewati area berkabut, dan sampai pada kehampaan kekacauan yang sepi. Ye Yunfei terus bergerak maju. Bergemuruh. Tiba-tiba, terdengar deru roda yang menghancurkan kehampaan di belakangnya. Sebuah kereta yang perkasa membelah kabut dan berguling masuk. Ada banyak sekali makhluk yang berdiri di atas kereta. Dengar semuanya, pintu masuk ke Skybreaker ada di depan. Skybreaker adalah dunia yang sangat berbahaya. Setelah memasuki Skybreaker kita harus berhati-hati. Petik 2, seorang lelaki tua berbaju hitam dengan tangan di belakang punggung di atas kereta berkata dengan keras. Penatua Luo, kami mengerti. Semua orang di kereta menjawab serempak. Tuan, dengan kekuatan sekte Tianshan kita, bahkan jika kita memasuki alam pemecah surga, tidak akan ada banyak jiwa yang berani memprovokasi kita. Ada seorang pemuda yang berbicara, terlihat sangat percaya diri. Kiwer, meskipun bakatmu sangat bagus, kepribadian ini benar-benar perlu diubah. Menurut legenda, bahkan jika orang kuat dari negeri dongeng memasuki alam pemecah langit, ada kemungkinan jatuh. Anda hanya kaisar surgawi penyempurnaan sekarang, jadi tidak pantas untuk menjadi terlalu flamboyan. Petik 2, pria tua berbaju hitam itu menjawab. Pria tua berbaju hitam memandang pemuda itu dengan tatapan penuh kasih sayang, karena pemuda ini adalah murid tertutupnya yang paling dibanggakan. Sayang, semuanya, ada seorang anak di sana, dan dia benar-benar datang ke sini sendirian. Mungkinkah dia juga ingin memasuki Heaven Breaking Realm? Dia hanyalah kaisar langit berpangkat tinggi,
dan dia benar-benar menerobos area berkabut dan datang ke sini. Yang agak aneh, tiba-tiba, seseorang di atas kereta menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak kaget. Bersambung,